Nama saya Brionel Leo dengan NPM 33200001 semester 2A Prodi Pendidikan Biologi. Dan teman saya, perkenalkan, nama saya Unitor Kelau, NPM 33200031 semester 2A Prodi Pendidikan Biologi. Baik, di sini kami membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian jamur. Jamur merupakan organisme eukariotik yang dikelompokkan dalam kingdom tertentu yang disebut fungi. Pengelompokan organisme ini didasarkan pada beberapa hal seperti ciri-ciri, reproduksi, dan habitat. Ciri-ciri jamur. Suatu organisme dikelompokkan dalam kingdom fungi jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat eukariotik, yang artinya inti sel telah dibungkus oleh membran inti. Yang kedua, bentuk-bentuknya membran inti. Yang ketiga, bentuk tubuh bervariasi mulai bulat, oval, dan pipi. Yang ketiga, dinding sel dilindungi oleh zat kinting. Yang keempat, multiseluler atau uniseluler. Yang kelima, berukuran mikroskopis sampai makroskopis. Yang keenam, termasuk organisme heterotrof karena tidak memiliki klorofil. Yang terakhir, tubuhnya tersusun dari hifa yang berbentuk seperti benang. Yang berikut, struktur jamur. Struktur tubuh jamur. Struktur jamur terbentuk dari komponen yang disebut hifa. Hifa sendiri adalah struktur menyerupai benang halus yang tersusun pipa. Dinding ini menyelubungi membran plasma dan sitoplasma hifa yang mengandung organisme eukariotik. Yang berikut cara hidup jamur. Jamur bersifat heterotrof, yaitu mendapatkan makanan dari organisme lain. Cara jenis makhluk hidup ini mendapatkan nutrisi dibagi menjadi 3, yaitu saprofit, parasit, dan simbiosis mutualisme. Pengertian dari 3 bagian itu yaitu saprofit adalah jamur yang memperoleh zat organik dari sisa-sisa organisme seperti bangkai hewan. Contohnya adalah jamur kuping yang tumbuh di batang kayu yang sudah mati. Yang kedua, jamur parasit. Jamur parasit ini adalah jamur yang memperoleh satu organisme mengambil nutrisi. Jenis ini memiliki hifa, khususnya disebut Haustoria. Yang terakhir, jamur simbiosis mutualisme. Jamur simbiosis mutualisme mendapatkan nutrisi dari organisme hidup lain. Salah satu contohnya adalah kerak dan mycorrhiza. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi jamur. Berdasarkan struktur tubuhnya, klasifikasi jamur atau fungi dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu jamur berserak dan kelompok tidak berserak. Nah, jamur yang pertama itu Zygomicota. Zygomicota ini merupakan kelompok jamur yang membentuk spora istirahat berdinding tebal yang dikenal dengan zygospora. Anggota Zygomicota umumnya adalah jamur yang hidup saprofit, yaitu mendapatkan makanan dari organisme yang sudah busuk atau mati. Contohnya itu seperti Rhizopus oryzae. Jamur yang kedua yaitu Ascomycota. Ascomycota ini memiliki ciri khusus yaitu memiliki talus yang terdiri dari miselium bersekat. Dinding selnya terdiri dari zat kitin. Anggota Ascomycota hidup sebagai saprofit dan parasit maupun simbiosis.
Nah, jamur yang ketiga yaitu Basidiomycota. Jamur ini sering dijumpai di tanah, lapangan, dan pada hutan-hutan. Ciri khususnya memiliki hifa bersepta dengan sambungan apit. Anggota Basidiomycota ini hidup sebagai saprofit dan parasit terhadap organisme lain. Contohnya itu seperti jamur padi. Deuteromycota ini merupakan kelompok jamur yang berkembang biak secara aksesual. Hidupnya menempel di sisa makanan, tetapi ada jenis Deuteromycota tertentu yang bersifat parasit dan merugikan organisme lain. Misalnya itu jamur yang menyebabkan penyakit infeksi pada saluran reproduksi wanita. Nah, di sini terdapat peran jamur, yaitu peran jamur yang menguntungkan. Peran jamur yang menguntungkan banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yaitu jamur yang pertama, Aspergillus oryzae. Nah, Aspergillus oryzae ini mengumpulkan adonan roti. Jamur yang kedua, Aspergillus niger, yaitu menghasilkan organisme dan sari buah dan menjernihkan sari buah. Nah, di dalam jamur ini terdapat peran jamur yang merugikan. Ada juga peran jamur yang merugikan pada makhluk hidup, yaitu seperti jamur penyebab penyakit pneumonia dan paru-paru manusia, parasit pada tanaman pertanian, dan penyebab keputihan atau sariawan pada manusia. Yaitu yang pertama, jamur albugo. Jamur albugo ini merupakan parasit pada tanaman pertanian. Dan yang kedua itu Candida sp, yaitu penyebab keputihan dan sariawan pada manusia.